sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kesalahan Gen Z yang tidak sadar dilakukan dan bagaimana cara mengatasinya. Mari kita bahas dengan data dan fakta. Teman-teman semua, generasi Gen Z merupakan generasi yang tumbuh bersama dengan internet dan media sosial. Teknologi memberikan kita kemudahan untuk belajar, berkomunikasi, hingga mencari peluang kerja. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, teknologi, internet, media sosial dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi kita, bahkan mempengaruhi masa depan kita. Berdasarkan data Reporter pada tahun 2025, anak muda Indonesia menunjukkan bahwa setiap hari mereka menghabiskan waktu lebih dari 7 jam untuk menggunakan internet atau berada di dunia digital. Salah satu kesalahan Gen Z yang paling besar adalah mereka kecanduan sosial media. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam tanpa tujuan yang jelas. Teman-teman semua, faktanya berdasarkan data dari World Health Organization mengatakan bahwa tekanan sosial dan pengaruh media digital dapat meningkatkan stres pada remaja dan memengaruhi kesehatan mental. Bahkan, WHO juga menyebutkan tingkat depresi dan kecemasan menjadi masalah utama pada remaja saat ini. Oleh karena itu, mari kita perbaiki bersama. Mari kita gunakan internet dan media digital untuk sesuatu yang bermanfaat dan untuk kemampuan diri kita. Selanjutnya, kesalahan kedua yang paling sering generasi Gen Z lakukan. Apa itu? Ya, finansial. Apakah kamu salah satunya orang yang selalu belanja setiap minggu, setiap hari, atau bahkan setiap jam? Eits, ini bukan belanja untuk kebutuhan bulanan, mingguan, atau sehari-hari ya. Belanja seperti baju baru, tas baru, atau sesuatu yang sifatnya hanya untuk mengikuti tren, gengsi, agar tetap eksis di sosial media. Ya, itu merupakan kesalahan kedua yang sering dilakukan pada remaja atau Gen Z saat ini. Faktanya, berdasarkan data dari OCBC, remaja saat ini sangat kurang bisa mengatur keuangan. Faktanya, generasi muda saat ini sangat minim literasi mengenai financial planning atau bagaimana caranya mengolah keuangan. Maka dari itu, mari kita perbaiki mindset kita, mari kita perbaiki waktu kita agar kita mulai belajar bagaimana caranya mengatur keuangan kita. Mulai dari membuat catatan pengeluaran yang kita lakukan setiap hari, lalu belajar menabung, dan bagaimana caranya kita harus bisa membedakan mana yang kebutuhan atau mana yang sekedar keinginan. Selanjutnya, kesalahan ketiga yang sering dilakukan oleh generasi remaja atau Gen Z pada saat ini. Apa itu? Ya, menunda pengembangan diri dan tidak disiplin waktu. Banyak remaja saat ini merasa dia memiliki waktu yang masih panjang, yang masih banyak, sehingga pada saat ini mereka menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang, melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan setiap saat dengan berulang-ulang, sehingga dia melupakan masa depannya. Seharusnya generasi Gen Z pada saat ini harus lebih memperhatikan lagi bahwa tantangan saat ini bukan hanya manusia saja, tetapi AI, teknologi, bahkan di masa depan mungkin dunia pekerjaan sudah tidak membutuhkan manusia lagi, hanya membutuhkan internet dan jaringan saja. Kita tidak tahu bagaimana masa depan. Oleh sebab itu, mari generasi Gen Z, masa remaja saat ini kita gunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Teman-teman semua, mari kita perbaiki masa kita yang masih tersisa. Bagaimana caranya? Mari kita perbaiki dengan hal-hal yang kecil, seperti bangun tepat waktu, mendisiplinkan diri dengan sesuatu hal yang positif, selalu membaca buku, belajar hal-hal yang baru dan positif, serta meninggalkan hal-hal yang negatif. Teman-teman semua, banyak sekali tantangan di masa depan.
Masa remaja merupakan masa emas untuk kita menyiapkan masa depan kita agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan masa ini untuk terus berkembang, belajar, menciptakan, dan mengetahui hal-hal yang baru dan bermanfaat. Mari kita tinggalkan hal-hal yang negatif. Mari kita belajar untuk bagaimana caranya mengatur keuangan agar di masa mendatang kita sudah memiliki ilmu yang bermanfaat dan ilmu financial planning yang sangat berguna untuk masa depan kita. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.